harus diinhibisi DPP4-nya. Kemarin kalau orang makan nasi itu karbohidratnya dalam bentuk apa ya? Apa? Karbohidrat kompleks atau polisakarida? Polisakarida bisa langsung dipecah jadi gula nggak? Kemarin waktu kuliah, jadi pecah jadi gula nggak? Langsung jadi gula nggak? Harus diubah jadi apa dulu? Diubah jadi monosakarida dulu. Siapa yang ubah namanya? Siapa yang ubah namanya? Enzim apa? Apa? Enzim apa? Alfa glukosidase. Nah, makanya kemarin kan ada alfa glukosidase inhibitor kan menginhibisi alfa glukosidase supaya polisakarida tidak bisa dirubah menjadi monosakarida. Ya, kemudian kan monosakarida kan saja dipecah jadi gula kan kemarin kan. Mana ini? Nah, kan langsung dipecah jadi gula. Ketika gula tinggi maka pankreas akan aktif kan gitu ya kemarin ya. Kan ketika gulanya tinggi maka pankreas akan aktif. Nah ketika ini dirubah menjadi gula atau glukosa ketika ini dirubah menjadi glukosa maka selain pankreas aktif, GLP1 akan aktif. GLP1 akan aktif. Ketika GLP1 akan aktif maka akan ada dua mekanisme yang muncul ya, dua mekanisme yang muncul yaitu pertama peningkatan sekresi insulin, kedua adalah penurunan glukagon. Kalau insulin turun, gula darah turun nggak? Kalau insulin naik, jumlahnya gula darah naik apa turun? Kalau insulin jumlahnya naik, gula darah naik apa turun? Turun, Pak. Nah, gula darah turun karena kan insulin akan mengikat gula dimasukkan ke sel. Demikian juga dengan glukagon. Glukagon itu kan memecah glikogen menjadi glukosa. Berarti ya, jadi fungsi glukagon saya ulangi, memecah glikogen di dalam hati menjadi glukosa. Kalau glukagonnya rendah, glukosanya gimana? Rendah. Nah, rendah. Berarti efek dari ini maka gula darah akan rendah. Paham sampai sini? Ya, ketika gula darahnya naik tadi habis makan, GLP1 aktif. Kalau GLP1 aktif maka insulin akan ditingkatkan sekresinya, glukagon akan diturunkan sekresinya, sehingga gula darah akan kembali normal atau turun. Paham sampai sini? Nah, tapi jadi bagus nggak kerjanya dari DPP4 ini? Bagus nggak kerjanya dari GLP itu? Bagus nggak? Bagus ya. Kenapa bagus? Karena dia bisa menormalkan gula di dalam darah ketika habis makan, gula darahnya tinggi, maka dengan adanya GLP1, gula darahnya bisa turun. Gitu ya. Nah, sayangnya kerja dari DPP GLP1 ini diganggu oleh yang namanya enzim DPP4. Nah, itu ya. Kerja dari GLP1 itu dipengaruhi oleh yang enzim bernama DPP4. Berarti dengan adanya DPP4, GLP1 gimana kerjanya?
Dengan adanya DPP4 gimana kerjanya dari JLP1? Hmm? DPP4 itu kan mengganggu kerja JLP1. Jadi kalau dengan adanya DPP4 gimana kerja dari JLP1? Jadinya terganggu. JLP1-nya terganggu. Kalau JLP1-nya terganggu, insulinnya naik apa turun? Turun. 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 Glukagonnya naik apa turun? Naik. Naik. Gula darahnya? Naik. 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 Jadi dengan adanya DPP4 ini, maka JLP bisa berfungsi nggak? Tidak Tidak. bisa. Kalau JLP tidak berfungsi, gula darahnya tinggi. Itulah yang membuat gula darah pasien tetap tinggi, gitu loh. Nah, pada pasien DM, gula darah tinggi bagus apa enggak? Enggak. Hah? Tidak. Tidak, itu loh. Jadi gula darahnya tinggi. Oleh karena itu dibikinlah oleh apoteker yang hebat-hebat itu inhibitornya, inhibisinya. Jadi DPP4 inhibitor adalah obat yang digunakan untuk menghambat kerja dari DPP4. Kalau DPP4 dihambat, JLP1 gimana kerjanya? Tidak terganggu. Tidak terganggu. Kalau JLP1 tidak terganggu, gula darahnya akan turun. Oleh karena itu ada obat diabetes atau obat penurun gula darah namanya DPP4 inhibitor. Jadi dia menginhibisi enzim DPP4 agar tidak mengganggu kerja dari JLP1 dan agar gula darah ini bisa terkontrol atau rendah. Obatnya apa aja? Contohnya adalah sitagliptin. Sitagliptin ya. Ini masih jarang sih di Indonesia ya. Sitagliptin. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Kalau sudah jelas saya minta menjelaskan ulang nih berarti ya. Tadi yang presentasi siapa ya? Kelompok presenter siapa aja orangnya? Oi, kok ngilang loh? Wiwin, Siva, sama Yasti. Sama Nah, Husni, Pak. Wiwin, Sifaul, sama Husni. Husni. Ya silakan, salah satu. Jelaskan ulang apa yang saya jelaskan tadi. Sifaul Jannah, coba. Polisakarida kan dirubah menjadi monosakarida oleh enzim alfa glukosidase. Kemudian monosakarida dipecah menjadi gula. Maka gula tinggi dan pankreas aktif. Ketika dirubah menjadi glukosa, pankreas aktif dan GLP1 aktif. Ketika GLP1 aktif, ada dua mekanisme yang muncul, yaitu peningkatan sekresi insulin dan penurunan glukagon. Jika insulin naik, maka jumlah gula darah turun. Glukagon memecah glikogen dalam hati menjadi glukosa. Glukagon rendah, gula darah rendah. Kerja GLP1 bagus karena bisa menormalkan gula darah. Tetapi kerja dari GLP1 diganggu atau dipengaruhi oleh enzim DPP4. Dengan adanya DPP4, kerja GLP1 terganggu. Insulin turun, glukagon naik, dan gula darah naik. Kalau GLP1 tidak berfungsi, maka gula darah akan naik. Gimana kok JLP1 tidak berfungsi? Gula darah akan naik. Yang membuat tidak berfungsi siapa? DPP4. Ya, makanya harus diapakan? Diinhibisi.
Ya, lanjut, jelaskan lagi. Ya, lanjutkan. DPP-4 diinhibisi kerja dari DPP-4 yaitu menghambat kerja DPP-4, maka CLP1 tidak terganggu dan gula darah akan terkontrol. Contoh obatnya yaitu sitagliptin. Oke. Sudah bagus ya. Cukuplah. Oke, jadi DPP-4 itu digunakan untuk DM tipe 2 ya. Nah, biasanya DM tipe 2 itu menggunakan salah satu ADO ini, antidiabetik oral, yaitu golongan DPP-4 inhibitor. Tadi kelompok presenter nyebutin ini yang enggak apa? Efek samping yang sering terjadi.